Diam. Lu yang diam. Ya, diamin sekali pantat lu, nggak usah nongkrong di mana-mana, nggak usah cari berita-berita, bikin cari duit, ya, nggak sadar ya, mah cari nasi dari nimbrung sana, nimbrung sini, nebeng sana, nebeng sini, nggak laku ya, nggak laku, nggak malu, nyuruh bunda diam, aku disuruh diam, nggak ada yang bisa nyuruh aku diam, ya, nggak ada yang nyuruh aku bisa diam, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nyuruh gue diam. Lu aja gak diam, ngebacot, komen sana komen sini, berkomentar sana komentar sini. Lu ajak si Agus ngelaporin si Nopi. Dasar lu gak malu, gak punya muka. Gak malu teriak-teriak orang katanya. Dia kalau muka bunda katanya tanpa filter aku lebih cantik dari kau ya. Kau itu kayak perempuan, gak malu kau, gondrong ya. Sekarang udah potong rambut. Iya, sadar dipanggil nggak terima dipanggil gondrong. Nggak malu, nggak malu. Nggak kelas. Kau itu ngakunya pengacara. Gue nggak pernah ngakuin lu pengacara, ya. Gue nggak pernah ngakuin lu pengacara. Siapa yang bilang lu pengacara? Lu aja ngaku pengacara. Walaupun orang bilang kau pengacara, bagi kau bukan pengacara. Nggak ada pengacara model kayak kau. Kau pengacara nggak laku, ya, gondrong, ya, pengacara belatung, yang mencari berita bangkai, ya, nggak malu, sok nyerang, nggak malu, ngebilangin bunda suruh pakai kalau nggak pakai filter, nggak usah kau ngajarin orang pakai filter, kau dipakai filter pun percuma, udah nggak bakal mempan, ya, filter nggak butuh. Ya, nggak butuh kau pakai untuk muka kau udah nggak bisa difilter, ya. Orang masih bisa pakai filter, nah lu nggak bisa difilterin lagi, muka lu, hati lu, mulut lu udah nggak bisa difilter, ya. Camkan kalimat saya, pengacara nggak laku, pengacara gondrong, ya, nggak usah bikin status dengan background warna-warna pink, nggak malu, seleranya selera perempuan, Gak malu pengacara hidung bengkak. So bilangin bunda katanya muka bunda kalau tanpa filter mukanya kayak obeng. Nah muka lu bengkak. Muka lu aja bengkak, hidung lu bengkak, semua serba bengkak. Iya kan? Kayak orang terendam di air laut. Kayak mayat kerendam di air laut, bengkak-bengkak. Gak malu. Beda ya, beda tipe ya. Gak usah ngejengkalin muka gue. Nggak malu, muka lu lebih bengkak, hidung bengkak, hidung bengkak, muka bengkak, sok-sok body shaming, nggak malu, nggak usah pakai nyentil muka gue, ya, jangan sok body shaming, pengacara nggak laku, pengacara tanpa ilmu, taunya cuma teriak-teriak, ngadu domba sana sini, bikin huru hara, bikin keributan, bikin masalah, yang kecil jadi besar, api yang kecil tambah lagi apinya, Masalah Agus nggak perlu dilebarkan, dilebarkannya segala macam. Numpang pansos nggak laku, sepi klien. Aku nggak pernah nganggap dia pengacara. Boro-boro ku anggap dia pengacara. Nggak ada skill seorang pengacara model begitu. Siapa yang mau pakai dia? Yang ada masalahnya jadi ribet. Ya, siapa yang mau pakai dia? Yang ada yang nyuruh yang make dia yang itu dia yang kena kasus. Yang ada dianya dilaporin. Dia kan modelnya ngelapor sana ngelapor sini kayak anak kecil. Ngelapor sana ngelapor sini, ngelapor sana ngelapor sini, ngadu sama medsos, bikin status. Kayak anak-anak kelakuan. Nggak malu, baru kenal medsos ya, baru main Instagram ya, baru main TikTok ya, baru main Facebook ya, baru kenal dunia medsos ya, heboh ya, dari kampung ya. Nggak malu. Nggak malu, nyuruh gue diem. Seorang Bunda Kola disuruh diem. Suruh Bunda Kola suara diem. Di ring baru aku bisa diem nonjok kau. Nggak malu pengacara nggak punya harga diri. Udah potong rambut ya? Iya. Tersindir ya? Iya.
Tersindir ya, rambutnya gondrong ya. Nggak mau dibilang gondrong ya. Sekarang bulu hidungnya yang gondrong. Iya, hidungnya yang kembang. Iya, hidungnya yang bengkak. Ya, body shaming. Kau dalam body shaming ya. Kau bilang muka aku tua segala. Kau bilang muka aku jelek kalau tanpa filter kayak obeng ya. Jangan body shaming kau jadi pengacara ya. Pengacara nganggur. Pengacara nganggur. Pengacara nganggur. Pengacara belatung. Pengacara belatung. Ya, pengacara nganggur. Ada ya hari gini ya. Pengacara ribut sama masyarakat. Di Jerman itu nggak ada loh. Belum pernah kedengar di telingaku. Mungkin di satu dunia pun belum ada. Cuman di Indonesia doang. Dan modelnya cuman dia. Nggak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Aku tidak pernah mendengar seorang pengacara melapor. Terutama melapor masyarakat. Nggak pernah aku dengar. Kayaknya cuman dia deh. Cuman si hidung bengkak. Ya. Cuman pengacara belatung yang melakukan hal seperti itu. Nggak pernah. Biasanya pengacara itu membela masyarakat yang ada masalah. Ya. Bukan dia cari masalah. Bukan dia membesar-besarkan masalah. Bukan dia lapor sana lapor sini. Ngapain ngelapor-ngelapor? Hah? Ikut aja tuh main acara lapor pak itu, ya. Kerjaannya cuma bisa ngelapor aja, ya. Jadi pengacara cuma bisa ngelapor aja, cari duit. Jelas cari duit. Iya kan? Jelas cari duit. Nggak malu. Hidup cuma bisa ngelapor aja, melapor. Kapan kau melapor sama malaikat? Kapan kau melapor sama malaikat? Biar dicabut nyawa kau. Kapan kau melapor ke malaikat? Biar dicabut nyawa kau. Nggak malu. Body shaming. Bilangin bunda kalau nggak. Nulisnya bunda apa katanya? Bunda lakor katanya. Sengaja diplesetin namanya. Kenapa nggak langsung aja? Kenapa nggak langsung bunda korla? Takut? Takut? Iya. Dari bacaan kau aja aku tahu kalau kau nyindir aku. Nggak malu. Nggak malu. Pengacara belatung. Pengacara nggak laku. Pengacara sepi kayak kuburan. Pengacara sepi kayak kuburan. Pengacara sepi kayak kuburan. Kau suruh aku diam? Kau suruh aku diam? Jangan mempermalukan Agus. Jangan mempermalukan Agus. Kau sama-sama Agus, sama-sama dipermalukan. Seorang bunda korla disuruh diam dan tidak boleh merepet. Aku adalah ratu merepet. Kena kau sama mulut aku. Katanya aku dibantu sama dulunya aku katanya apa dia bilang kata? Dia bilang apa katanya hidup aku maju karena dibantu donasi. Hei, pengacara belatung, pengacara yang cari bangke, pengacara yang punya gondrong, udah kayak perempuan, baru disentil, ya, baru disentil, ngeliat video aku ya, tersinggung ya, lelaki menyerupai perempuannya. Rambut sebahu itu haram hukumnya ya. Iya, langsung potong rambut. Iya. Tahu juga agama ya. Tersadar disenggol rambutnya di bawah bahu. Laki menyerupai perempuan, hukumnya haram. Lelaki menyerupai perempuan, rambutnya di bawah bahu, hukumnya haram. Langsung potong rambut. Biar makin nampak bengkak hidungnya. Sok ngomong katanya bunda hidup dari donasi. Hei, buka mata kau. Ya. Hei, buka mata kau. FH Parhati. Nggak malu kau. Lebih panjang muncung daripada lidah.
Bibirmu, bibir perempuan. Lidahmu, lidah perempuan. Hah? Kapan dandan? Udah pakai bendo kan? Sayang, rambutnya kenapa dipotong? Hah? Kenapa dipotong? Hah? Tinggal pakai makeup. Cari pangkalan. Gak malu kau. Sok-sok body shaming segala macam dengan aku, seorang bunda keren. Hah? Bilangin gue katanya mukanya kalau nggak di filter kayak obeng. Hei, muka lu kayak apa? Hah? Muka kau hidungnya bengkak. Bengkak. Kayak mayat terendam air 5 hari 5 malam tidak ditemukan mayatnya. Hah? Muka lu kayak kerenda. Tahu nggak kerenda mayat? Kotak muka lu kayak kuburan Cina. Nggak malu kau mau nyindir-nyindir aku. Hei, buka mata kau. Aku tidak pernah dikasih donasi, tapi aku dikasih challenge. Kau kan follow aku. Hah? Kau kan follow aku, makanya sampai ku unfollow. Ku keluarkan kau dari akunku. Susah bunda ngomongnya. Kau kan follow aku. Ya? Kau follow aku ngapain? Ngapain follow aku di Instagram waktu itu? Ngapain? Tujuannya memang mau nyindir, mau cari sensasi. Iya. Gak malu kau pengacara gak laku. Gak malu kau pengacara gak laku. Hah? Gak laku kau ya, pengacara belatung, pengacara pakai bendo. Pakai bendo. Kapan pakai cape? Kapan begincu? Pakai gincu dong. Hah? Pakai gincu, pakai kerabu. Pakai gincu, pakai kerabu. Ya, udah pakai bendo kan? Nanggung kau, tinggal pakai baju. Mulut udah perempuan, rambut udah pakai perempuan, udah pakai bendo, lengkap sudah. Arahnya ke sono. Nggak malu kau. Bilangin bunda, bilangin aku katanya, kau pun hidupnya dari donasi. Siapa yang ngasih donasi? Hati-hati dengan lidah kau, Farhat. Jangan bikin fitnah. Ya, jangan bikin fitnah kau. Kau bilang aku dikasih donasi. Siapa yang ngasih aku donasi? Punya bukti nggak kau? Kau jangan menyebarkan fitnah kau ya. Kau jangan menyebarkan fitnah bilang aku dibantu orang donasi. Kau jangan menyebarkan fitnah ya. Ya, kau jangan membuat pencemaran nama baikku kau ya. Ya, hati-hati dengan aku kau. Farhat. Kau hati-hati dengan lidah kau yang tidak bisa kau pertanggungjawabkan. Ya, kalau nggak ada bukti kau mengatakan aku makan dari donasi atau hidup dari donasi atau diberi oleh donasi, hati-hati kau. Ya, menyebarkan berita palsu. Kau pikir aku orang bodoh? Hah? Kau pikir aku nggak ngerti hukum? Kau pikir aku nggak tahu yang bisa menyebabkan hukum perdata? Lalu lari ke perdana. Hah? Hati-hati dengan lidah kau. Hei, manusia setengah-setengah, nggak jelas. Mana ada laki pakai bendo? Mana ada laki rambut panjang kalau nggak setengah-setengah? Nggak malu kau. Kau nyenggol-nyenggol orang, nggak sadar diri kau. Muka aku masih bisa difilter, tapi kau tidak bisa difilter. Hatimu sudah nggak bisa difilter. Mulutmu filter menolakmu. Nggak malu kau, Farhat. Hei, enggan aku sebut nama kau, nggak suka aku. Jijik aku dengan nama kau. Aku manggil kau sekarang adalah pengacara belatung, pengacara ngondek. Pengacara ngondek. Kenapa bunda? Memang ngondek kayak dia. Pakai bendo, rambut panjang. Lelaki udah menyerupain perempuan. Terserah ya udah potong rambut. Tetap aja di mataku kau adalah pengacara ngondek. Pengacara ngondek. Ngondek. Sekarang mulutnya yang ngondek. Nggak malu. Ngapain kau follow aku di Instagram waktu itu? Nyerang-nyerang, ngelapor-ngelaporin aku, nggak jelas.
Laporannya nggak ditanggapin. Bleh. Nggak ditanggapin laporannya. Nggak digubris. Nggak penting juga kali kata polisi. Apa ini laporan apa nih bikin sumpek. Bikin sumpek. Orang Bunda Korla hiburan kok ngibur orang happy-happy gembira-gembira. Sosok itu UTT, undang-undang UTT. Pencemaran nama baik apa dari mana? Kau yang bikin kacau balau Indonesia. Ya, pakai nyuruh-nyuruh Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak ngurusin orang yang buta kayak si Agus. Masih banyak urusan dia. Kenapa? Kenapa kau nyuruh-nyuruh Pak Prabowo? Ya, kalau bisa Pak Prabowo tuh manggil Agus. Terus kau yang muncul. Kau yang pansos. Hah? Pak Prabowo nggak ngurusin orang buta. Masih banyak pekerjaan dia. Nggak kayak kau nganggur. Nggak digubris sama Pak Prabowo. Nggak digubris sama Pak Prabowo. Nggak malu. Sok nyindir-nyindir. Sok nyindir-nyindir. Nyindir Pak Presiden. Mana ada di negara ya. Lidah kau bisa udah bisa ku baca ucapan kau. Ya. Aku nggak jauh beda sama mak kau tuh umurnya. Ngerti kau? Lidah orang tua lidah kau sudah bisa kubaca tujuannya kemana. Apalagi aku seorang Bunda Korla yang pernah ngebahas politik. Udah jelas tujuan kau kemana. Pakai nyuruh Agus segala macam lah. Agus nanti jadi anggota apa kata dia? Hah? Mau ini kampanye kayak black kampanye. Black kampanye. Kampanye hitam. Enggak apa-apa. Ntar lagi Bunda langsung ngopi. Enggak malu kau. Aku mau kau lawan. Mau kau lawan? Kau jangan tanya di belakang aku. Masyarakat Indonesia juga udah tahu siapa di belakang aku. Berani melawan aku. Nggak malu kau. Bilang-bilang aku dibayar donasi. Tidak ada yang mengasih aku donasi. Aku di challenge. Bahkan ada yang minta uangnya kembali. Kau tanya sama dia. Ya, aku nggak menyindir ya. Biar buka mata kau. Nggak malu kau. Tidak ada yang mengasih aku donasi. Ya, satu Indonesia semua tahu satu Indonesia. Matamu buta ya. Ya, pengacara belatung, pengacara ngondek, mata kau buta. Mata kau buta, buta tata. Buta mata kau. Mata kau buta. Tapi sok teriak. Sejak kapan Bunda Korla dikasih donasi? Bunda Korla di challenge. Ya. Disuruh melakukan hal-hal yang wajar. Suruh joget, suruh nyanyi, suruh teriak, suruh view-nya disuruh naik-naik, sampai naik view-ku. Bahkan ada yang minta uangnya kembali. Belum ada Bunda Korla dikasih donasi. Jaga mulutmu ya. Ya. Pengacara ngondek. Jaga mulutmu. Yang cari-cari nasi, takut nggak bisa makan. Yang numpang sana numpang sini pingin pansos. Sampai pansos di badanku. Dengan cara-cara kejih. Dengan cara-cara jahat. Melaporkanku. Tanpa aku kenal siapa kau. Tanpa aku tahu siapa kau. Kau dengki. Kena banyak yang nonton aku. Sampai 500.000 K. Sampai 500,5 ribu K. Yang nonton aku. Ya, nggak malu kau. Penontonku 2 kali lapangan Senayan, bahkan 3 kali, 4 kali mungkin. Berapa ribu berapa cukupnya lapangan Senayan itu? 3.000, 4.000. Coba berapa banyak bisa numpuk di Senayan itu? Taruhlah 5.000 penonton baru bisa ngumpul. 80.000. Yang nonton aku berapa? 500,5 ribu K. 500.000 5K. Ya, berapa kali Senayan? 888 hampir 5. Nggak mau numpang viral kau di badan aku lagi sampai sekarang ini. Nggak malu kau. Pengacara belatung.
Pengacara kelas rendah. Rendah. Pengacara nggak laku. Nggak laku. Nggak laku. Pengacara yang bisa cuma nebeng. Pengacara nggak punya otak, cuman punya mulut. Ya, punya mulut. Yang cuman punya mulut. Ya, tapi nggak punya otak. Menurut aku, dia adalah pengacara yang paling kelasnya di bawah. Kelasnya di bawah. Kenapa Bunda bisa bicara? Kenapa aku bisa bicara seperti itu? Aku ulangin lagi. Supaya nggak salah dengar ketika lidahku berucap. Dia seorang pengacara yang paling bawah derajatnya dan statusnya, tingkatannya. Kenapa Bunda? Tidak ada pengacara melaporkan seseorang yang tanpa disentil. Tidak ada, bukan urusan dia itu. Kalau Bunda mau dilaporkan kena pelanggaran undang-undang NTT, pelanggaran coba kasih tahu ke Bunda agak lupa. Undang-undang UTT. Hei, harusnya itu KPI yang ataunya harusnya Instagram, harusnya orang tertentu, ya, oknum-oknum tertentu, bukan kau. Cukup ke kepolisian. Kau itu seorang pengacara yang ngakunya pengacara di mata kau, bukan di mataku. Di mataku kau bukan pengacara. Aku nggak pernah dengar kau memenangkan suatu. Aku nggak pernah dengar kau memenangkan suatu perkara. Nggak pernah aku dengar. Hah? Yang aku dengar kau huru hara, ribut sana ribut sini. Ya, namamu tersiar karena bikin kekacauan. Ya, karena hatimu udah nggak bisa difilter. Ya, kalau suruh filter nggak bisa hati. Ya, orang masih bisa difilter mukanya, hatinya. Kau nggak bisa difilter lagi. Udah nggak mempan. Ya, filter kabur, nolak. Ya, filter nolak kau. Karena kau bau kayak belatung. Kau bau, ya, bau hidungmu, bau napasmu, kau bau, bau kau, ya. Aku nengok kau aja semak, ya, kayak getah, kau bau, kau bau kau, semak nengok kau, pahit, kecut, nggak malu, hei. Walaupun yang kau bilang ini cuman cantik di filter, tapi saya dilamar sama pangeran Jerman. Hidup saya di Eropa. Kasian deh, ngomong sama bahu gue yang hidupnya di Eropa. Ya, pengacara belatung, pengacara ngondek, pengacara gondrong, pengacara pakai bendo. Ngomong sama bahu gue. Mana lebih tinggi? Derajatmu apa derajat gue? Ngomong sama bahu gue. Gak malu kau jadi manusia. Gak malu kau jadi manusia. Bilang-bilang gue makan dari donasi. Kalau gak kena sekarang ini kena donasi. Siapa yang pernah ngasih aku donasi? Tunjukkan sama aku. Kalau kau gak punya barang bukti bahwa aku dikasih donasi, hati-hati dengan lidahmu, Farhat. Kau berhadapan sama aku. Kalau kau nggak punya bukti, aku makan dari donasi, hati-hati dengan lidah kau. Kau salah orang. Ya, aku bukan orang yang bodoh. Ya, mulutku memang kadang-kadang suka cadel dalam berbicara. Maklum, 25 tahun di Eropa. Lidahku memang kadang-kadang kurang berbahasa Indonesia, tapi otakku masih bekerja dengan sempurna. Sampai aku bisa kerja di McDonald bagian kasir penghitungan duit. Sampai aku bisa kerja di Five Guys sebagai kasir penghitungan duit. Ya, belum ada kebobolan dalam aku memegang kasir. Karena begitu telitihnya aku dengan 1 sen, 2 sen, 3 sen. Kau bisa pahamkan otakku berarti. Ya, kau harus tahu itu.
Hati-hati kau dengan ngomong, hati-hati kau dengan aku, ya. Yang udah umur 50 ini, kalau soal menghitung-menghitung, memori masih bisa kupahamkan. Jangan kau ragukan lidahku. Jangan karena lidahku kau bisa terjerat hukum, Farhat. Aku nggak takut dengan kau, ya. Kalau udah niat, kalau udah siap, aku siap, ya. Tapi maaf, aku nggak ngeladenin model kayak kau sebenarnya. Nggak ngeladenin aku, ya. Nggak penting buat aku sebenarnya, ya. Buat aku kau itu pengacara gembel, pengacara nggak laku, ya. Pengacara gelandangan, cari nasi. Nggak ada kelasnya, nggak ada pinter-pinternya, nggak pernah terdengar nggak pernah terdengar telingaku, nggak pernah terdengar, nggak pernah aku baca di medsos, nggak pernah aku baca di status forum-forum para netizen. Farhat memenangkan satu memenangkan perkara apa nggak pernah aku dengar, nggak pernah. Yang aku dengar huru hara, ribut sana ribut sini, bikin kerecokan. Selalu menimbulkan sumber masalah. Tengok aja masalah si Agus. Dari yang kecil melebar kemana-mana kayak banjir, ya. Kau banjirkan semua dengan masalah, ya. Nebeng tadinya teriak-teriak, ya. Kau jangan suruh aku merepet, ya. Bisa panjang bibir aku, panjang bibir aku. Kau jangan memancing mulut perempuan lagi ngoceh, ya. Ya, emang udah kodratnya mulut perempuan. Ini mulut perempuan, ya. Kau jangan pancing mulut perempuan ngoceh, ya. Aku mewakilin para mulut perempuan seluruh dunia. Jangan kau pancing dan lidahku, bibirku untuk ngoceh. Bisa panjang ini sampai kiamat kalau nggak berhenti. Ngerti kau? Nebeng sana sini, minta tolong sana sini. Kau kan teriak-teriak, kumpulkan donasi buat si Agus. Kok ujung-ujungnya apa tuh, Alvin? Hah? Makasih ya, makasih buat pengacara Elvin yang betul-betul sudah terima kasih atas kebaikan Anda, dan Anda mengatakan juga itu semua dibantu oleh beberapa kerabat ke Anda. Makasih buat Pak Elvin, ya, pengacara yang kemarin sempat teriak-teriak sudah membuat Agus untuk memperiksa matanya. Tapi maaf, ternyata cuma lidah si pengacara belatung, sok-sok ngomong. Nebeng juga kau minta tolong sama orang. Nggak malu kau. Kapan ke Singapura? Aku menunggu loh. Kapan ke Singapura? Kapan ke Singapura? Masih bisakah Agus melangkah membuat paspor? Hah? Masih bisakah dia melek? Hah? Masih bisakah nggak pakai perban? Aku menunggu. Hah? Nggak malu. Kau jangan nyerang-nyerang aku, ya. Pengacara belatung. Kau jangan serang-serang aku. Aku mau ngerokok dulu. Kita sambil ngerokok. Nggak usah makan nasi, nggak usah makan kaklen, ya. Makan kepala si belatung itu. Cakar mukanya, cakar. Nulis-nulis status kayak anak-anak, nulis-nulis status, nyindir-nyindir bunda lakor katanya. Sok melintir, nggak malu kau, woi, nggak malu kau, woi, nggak malu kau, hah? Dibilangnya katanya bunda gaya-gayanya. Kenapa dengan gaya gue? Kenapa dengan gaya gue? Hah? Mau goyang gergaji? Mau gue goyangkan kepala kau? Gak malu kau. Indonesia itu bebas berekspresi, ya. Bebas mengeluarkan pendapat dengan cara-caranya. Bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas mengeluarkan dengan gaya-gayanya. Tidak ada yang melarang. Semua berpendapat, bebas berargumen dengan cara-caranya. Hah? Semuanya bebas dengan berargumen dengan cara-caranya. Bebas berpendapat. Oke? Hah? Dengan gayaku berpendapat seperti ini, inilah pendapatku. Gak malu kau, pengacara hidung bengkak. Kau jangan nyentil-nyentil aku lagi deh.
Ya, kau jangan nyentil-nyentil aku. Aku pesankan sama kau ya. Mendingan kau jangan sentil aku. Jangan bikin aku merepet. Ya. Ya. Nggak malu kau. Cari perhatian kau. Biar ku sapa terus. Ya. Udah, nggak mau nyapa kau lagi. Keenaan kau. Memang itu yang kau mau. Pingin viral, pingin terkenal, pingin disapa oleh seorang Bunda Korla, pingin dibahas sama seorang Bunda Korla. Gak malu kau gak malu, gak malu kau, ya, pengacara belatung, pengacara belatung, pengacara belatung, pengacara belatung, kau, pengacara belatung. Cara belatung. Makanya kalau nggak tahu bertanya, apa buktinya gue dapat uang donasi? Hah? Aku nggak pernah dikasih uang donasi ya. Belum pernah aku dikasih uang donasi. Aku nggak ngemis-ngemis kayak hidup kayak kau. Ngemis-ngemis. Hidup kau penuh dengan ngemis. Kenapa? Info, cari belas info untuk numpang cari duit. Kau yang hidupnya butuh donasi mungkin, tapi bukan Bunda Korla. Sebulan, tapi cukup buat aku. Dan yang ku makan itu halal, ya. Halal uang yang ku makan. Kau tanya pada dirimu, kau memberi makan untuk siapa? Hah? Kau kasih makan untuk keluarga kau kan? Tanya. Jangan sampai kau kasih makan keluargamu dengan uang haram. Ya. Karena pengacara itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Salah lagi aku. Gak malu kau. Kau jangan mancing-mancing aku kau ya. Gak malu kau ditolak lamarannya. Sok ngelamar-ngelamar. Ayo ditolak. Kan ada beritanya itu. Waktu itu kan aku kadang geli nengok berita dia. Dilamar kan dia. Dia mau ngelamar mau ngelamar siapa? Bu Elsa apa Bu Elsie gitu. Hah? Ditolak lamarannya. Ya iyalah, enggak. Geli perempuan sama kau. Geli. Perempuan mana mau mulutnya kayak perempuan. Perempuan mana mau laki-laki mulutnya kayak perempuan. Geli lah dia. Ntar ngoceh lagi di tempat tidur berduaan. Mana ada perempuan mau sama perempuan yang mana ada perempuan mau sama laki yang mulutnya cerewet. Ini yang kawin sama bencong. Nggak malu. Bucor di ewong sama mama kau aja suruh ewong. Puas kan? Puas. Mama kalian mau dipancing-pancing emosinya, hah? Bunda kalian ini, hah? Ini parah lagi modelnya begitu. Nggak malu. Nggak malu. Nggak tahu diri. Itulah pengacara nggak laku. Pengacara nggak laku. Nggak laku jadi pengacara. Makanya cari perkara. Iya kan? Cari perkara. Thank you, Michelle.
Cari-cari perkara. Cari-cari perkara kau. Harusnya orang datang ke pengacara, bukan pengacara datang ke orang nyari-nyari orang. Hah? Karena nggak laku. Sok nyindir-nyindir pakai status. Teriak dong kalau berani. Jangan status dong. Ngoceh. Mau ini naik atas ring. Ayo kita naik ring yuk. Ya, nggak takut aku sama kau. Tunjukkan kau laki-laki, biar ku tunjukkan aku perempuan. Ayo kita berlawan. Nggak malu kau. Mulutnya udah kayak perempuan. Mulutnya kayak perempuan. Pengacara nggak laku. Nggak ada harga dirinya.